Kejadian ini terjadi menurut cerita dari Mbak Ani. Terjadi di sekitar tahun 2008 yang lalu. Si pelaku pesugihan, beliau menumbalkan ibu kandungnya untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan, untuk melancarkan usaha yang dijalankannya. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang dibagikan oleh seorang narasumber. Narasumber yang membagikan kisah ini bernama Mbak Ani. Beliau di sini mendapatkan cerita ini langsung dari ayahnya, karena ayahnya lah yang mendapatkan kisah ini, bertemu langsung dengan si pelaku pesugihan ini. Rasa penasaran saya ini, rasa yang membawa saya untuk kedua kalinya mendatangi kafe tersebut, akhirnya terwujud di suatu hari. Sekitar jam 11 siang. Saya kebetulan lewat dan saya melihat sepi. Nah, saya langsung masuk, parkir motor, saya langsung pesan kopi. Kopi yang saya pesan yaitu kopi hitam biasa, tapi aromanya sangat wangi sekali. Sampai-sampai mencium aroma kopi itu saja saya larut dalam sebuah lamunan. Dalam lamunan yang cukup dalam, Pak Gito ini mengandai-andai. Dia sekarang duduk di tempat usaha yang dijalankannya di pasar, di pojokan pasar. Dia merasakan, mungkin kalau tempat usahaku senyaman ini, seenak ini, pastilah orang mau datang nongkrong ngumpul. Mungkin ya yang datang itu bukan bapak-bapak, tapi di sini anak-anak muda yang kumpul. Jadi dalam dia masuk ke dalam lamunannya, seketika di sini ada seseorang yang mengejutkan, yang membuat Pak Gito ini tersadar dari lamunannya. Orang itu menepuk pundak dari Pak Gito. Ngapain kamu ngelamun kayak gitu? Sadar! Otomatis di sini Pak Gito langsung menoleh ke belakang. Ketika dia melihat ke belakang, alangkah terkejutnya si Pak Gito ini. Sosok sahabat ketika masa kuliah dulu sedang berdiri di belakang Pak Gito. Sempat Pak Gito ini tidak percaya. Itu Adi bukan? Tapi kok berubah sekali? Adi yang ini lebih rapi, pakaiannya lebih mentereng lah pokoknya. Tidak kebayang di pikiran si Pak Gito kalau Adi bisa menjadi seperti Adi yang ada di hadapan Pak Gito. Kenapa? Ingat nggak sama aku? Adi toh. Masa kamu lupa? Baru beberapa tahun kita nggak ketemu. Iya, aku ingat. Kamu ngapain di warung kopi kayak gini? Orang rame. Kok kamu malah bengong? Nggak baik bengong siang-siang. Yuk, duduk sini. Pak Gito pun di sini mengajak sahabatnya yang bernama Adi ini untuk duduk. Duduklah mereka berbincang-bincang. Adi kembali bertanya, kenapa? Ya, aku lihat dari jauh, lamunanmu ini dalam sekali. Lagi banyak pikiran. Apa yang kamu pikirin? Anak juragan kok banyak pikiran. Yang mana ketika masa kuliah, Pak Gito ini terkenal. Kalau Pak Gito ini anak juragan warung makan. Jadi ya, teman-temannya ini sering diajak sama Pak Gito ini untuk makan di warung yang dikelola oleh almarhum ayahnya semasa masih hidup. Warung yang sekarang dikelola oleh si Pak Gito. Ya, juragannya udah meninggal. Udah ada juragan-juraganan lagi sekarang. Aku yang nguli sekarang. Aku yang nerusin usaha bapakku. Masa kamu yang nerusin? Tak pikir warung makan bapakmu itu dijual ke orang lain loh. Ternyata kamu yang nerusin. Lah iya, siapa lagi? Nggak mungkin dijual. Itulah warisan istilahnya tapak tilas lah dari keluarga kami. Ya jadi kamu yang lola sekarang Iya, itu yang aku bikin pusing. Sepi, pelanggan-pelanggannya pada kabur. Bingung aku. Hari makin hari keuangan keluarga kami ini semakin menipis. Ditambah lagi ibu udah mulai sakit-sakitan. Ini baru keluar diopname di rumah sakit. Gimana aku ndak bingung? Sedangkan kamu tahu sendiri, aku ndak ada tempat ngadu. Aku ndak punya kakak, aku ndak punya adik. Mau ngadu sama ibu ndak mungkin. Jadi curhatlah Pak Gito ini kepada si Adi dan
Di sini Adi sedikit memberi saran lah atau memberi pencerahan kepada si Pak Gito ini mengenai permasalahan warung makan yang beliau kelola tiba-tiba sepi. Tok, mungkin rezeki kamu ya, mungkin bukan di bidang kuliner, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga, Tok. Kalau kamu bisa sukses di bidang kuliner, apalagi warung makan bapak kamu itu kan sudah terkenal sekali, sudah banyak pelanggannya. Aku aja heran, aku pikir itu bukan keluarga kamu lagi loh yang ngelola. Karena sepi. Ternyata kamu. Aku kalau tahu kamu yang kelola, aku mampir ke sana. Ini yo, aku bukan mau ngajarin, tapi ya, cuman sedikit saran yang mungkin mau didengar. Apa? Ya cobalah bilang. Aku udah nggak kuat lagi, nggak bisa lagi aku mikir sendirian. Adi mulai di sini menggambarkan apa yang ingin beliau ajak atau yang ingin diberikan lah kepada si Pak Gito ini. Usahamu itu sekarang aku lihat udah berjalan, tapi jalannya yang kurang. Kamu kurang berani untuk mengambil resiko. Yang mana setiap usaha itu harus ambil resiko dulu, baru kita dapat keuntungannya. Maksud kamu apa? Resiko apa? Resiko rugi. Udah aku makan, resiko ruginya bukan. Kalau rugi itu bukan resiko. Kalau rugi itu pasti resiko yang lain. Kamu harus lihat persaingan di luar sana antara pedagang. Apalagi kamu kan warung makan. Warung makan itu paling sensitif. Paling gampang sekali orang untuk ngerjain kamu. Maksud kamu apa? Kamu pernah nggak ke dukun? Pernah nggak minta bantu sama dukun, kasih penglaris, biar usahamu ini bisa dilirik orang, atau minta liatin, ada apa di tempat usahamu, kok sampai orang nggak datang lagi? Pak Gito mengatakan kepada Adi, oh kalau urusan dukun, udah banyak dukun. Bahkan aku nggak percaya lagi sama dukun-dukunan itu. Warungku nggak berubah, sepi aja tetap, duit aku yang habis. Mana lagi banyak syaratnya, udah banyak di dukun yang aku minta pertolongan, tapi tidak ada hasil. Capek aku udah. Kalau jalan itu yang pengen kamu kasih, enggak lah. Enggak mau aku. Percuma. Aku yakin bakal sia-sia. Oh. Kalau kamu udah nempuh jalan yang ketemu dukun-dukun yang enggak ada hasilnya itu, ya itulah namanya perjalanan hidup. Tidak semua orang yang ngaku dukun itu bisa mengabulkan atau bisa mewujudkan keinginan kita. Berarti kamu kena kibulin, dukun ngibul namanya. Dah, yuk jangan ngobrol di sini, ikut aku yuk. Kita ngobrol di dalam saja. Dalam mana? Dalam, ada ruanganku. Loh, ruanganmu? Iya. Jadi ini tempat usaha kamu? Iya, ini salah satu tempat usahaku. Yuk, banyak tanya kamu, masuk. Nggak enak ngomong di sini, didengar banyak orang. Masuklah si Pak Gito ini ke sebuah ruangan yang cukup besar. Terkejut Pak Gito ini mendengar kalau warung atau kafe yang dikagum-kagumin sama si Pak Gito ternyata ini punya si Adi. Yang mana masa kuliah Adi ini hidupnya susah sekali. Susah sekali. Sampai kebingung-bingung Pak Gito, kok bisa Adi? Kamu punya usaha sebesar ini, seramai ini, dan kamu katakan tadi apa? Salah satu usaha yang kamu miliki. Wih, usaha apa lagi yang kamu punya? Banyak, atau banyak. Nggak satu ini aja yang aku urus. Ada beberapa lagi usaha. Nah, jadi, kalau kamu udah kedukun tapi hasilnya nggak ada, anggap aja lah kamu sedekah. Kalau kamu mau, aku tunjukin jalannya. Pasti kamu penasaran gimana caranya aku bisa sukses seperti sekarang. Kamu pikir aku kerja keras? Udah. Kamu pikir aku otaknya encer mikir strategi dagang? Udah. Aku mendapatkan ini dengan cara yang instan sekali, tapi dengan resiko yang tinggi. Berani nggak kamu mengambil resiko? Kalau kamu berani mengambil resiko, kamu siap-siap. Aku antar kamu pergi ke tempat yang bisa mewujudkan keinginan kamu. Aku garansi, kamu akan berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemana, Di? Kamu jangan bikin aku penasaran. Kemana kita pergi? Yuk, aku siap. Risikonya apa? Coba bilang. Apapun resikonya, kalau memang bisa membuat usahaku berjalan lancar,
akan aku lakukan. Jangan ngomong doang, Adi bilang. Harus yakin kamu. Kalau kamu yakin, besok kamu datang ke sini pagi-pagi, bawa pakaian 3 setel. Kita bakal nginap 3 hari. Perjalanan cukup jauh. Kita harus menginap di sana. Kalau kamu oke, kalau kamu yakin, aku bakal antar kamu. Aku tunggu di sini besok pagi. Pak Gito pun pulang. Pulang ke rumah, pamitan sama ibunya. Pamitan sama istrinya. Beliau mengatakan kalau aku ini ada keperluan. Ada temanku ngajak pergi keluar kota. Ada yang ngajak join bisnis. Yang mudah-mudahan dengan bisnis baru ini itu bisa membantu untuk nutupin kerugian yang harus kita tutupi setiap hari untuk menstabilkan lah warung makan yang tidak rame-rame itu. Jadi Bu, aku izin 3 hari mungkin aku pergi. Dek dia ngomong sama istrinya. Kalau untuk urusan warung, tadi aku udah ngomong sama si Pak Salam. Pak Salam aku titip warung. Pak Salam aku titip untuk jaga warung, ngelola warung selama 3 hari. Nggak usah diragukan lah kalau Pak Salam. Jagoan Pak Salam daripada aku, karena Pak Salam kan udah ngikut almarhum Bapak dari muda dulu. Bu, aku izin pergi Ibu dari si Pak Gito pun mengizinkan, istrinya pun mengizinkan. Semua perlengkapan sudah disediakan. Pagi-pagi sekali Pak Gito ini meninggalkan rumah, langsung menuju ke kafe kepunyaan si Adi. Setibanya di sana, Adi sudah menunggu. Yuk, masuk ke mobil. Dengan mengendarai sebuah mobil, Adi dan Pak Gito melakukan perjalanan dari daerah tempat tinggal mereka. Untuk sampai ke daerah yang dituju, ini memakan waktu kurang lebih sekitar 10 jam. Melalui perjalanan yang cukup melelahkan, melewati perdesaan, naik ke atas lereng bukit, mobil cuma bisa mengantar batas lereng bukit. Bukit yang mana Adi mengatakan bahwa tujuan mereka masih ada di ujung sana. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan dengan jalan kaki pun dilakukan. Kurang lebih sekitar 1 jaman lagi lah. Mereka jalan, naik ke atas lereng, dan akhirnya mereka sampai ke sebuah telaga. Telaga yang tidak terlalu besar. Di samping telaga, itu ada sebuah pondok reot. Ada sebuah gubuk. Nah, di dekat gubuk, antara gubuk dengan telaga, terlihat dari jauh itu ada seorang kakek-kakek tua. Yang mana kakek itu tidak menggunakan baju. Dia cuma menggunakan kain sarung, menggunakan belangkon. Terlihat sedang duduk. Gaya duduknya kayak seperti orang semedi lah. Di depannya itu ada tumpuan kayak dupa. Di sampingnya itu ada arang. Yang mana Pak Gito yakin itu arang itu untuk pembakaran kemenyan, karena aroma kemenyan di sini sangat menyengat sekali. Pak Adi mengatakan, tujuan kita sudah di depan mata. Kebetulan orang yang kita cari itu sedang ada di sana. Nanti kamu tunggu dulu di sini. Biar aku ke sana dulu. Nanti aku yang akan membawa orang itu ke sini untuk memperkenalkan kepada kamu. Setelah nanti kita ngobrol-ngobrol, barulah nanti kamu tahu tujuan kita datang ke sini, dan orang itu akan menyampaikan beberapa persyaratan untuk awal yang harus kamu sepakati terlebih dahulu sebelum apa yang kamu inginkan bisa kamu dapat. Pak Gito pun di sini iya aja. Ditinggallah seorang diri. Adi berjalan menuju ke orang tua tersebut. Jadi entah apalah yang dibicarakan si Adi. Orang tua itu berdiri. Dari duduknya, Adi juga berdiri, berjalan menuju ke arah Pak Gito. Setelah berhadapan, Adi pun di sini memperkenalkan Pak Gito kepada si Aki ini, si Aki tua. Kita sebut saja dengan sebutan Aki Kuncen. Digambarkan oleh Pak Gito, usia Aki Kuncen ini mungkin hampir mendekati 63, 65 mungkin ada. Dengan tubuh yang kurus kering, dengan wajah yang cukup mengerikan. Wajahnya kusam sekali. Kuku-kukunya itu hitam. Dan ternyata si Aki Kuncen tinggal di atas bukit itu seorang diri
di dalam gubuk reotnya. Gubuk yang sederhana sekali. Gubuk itu lantainya masih tanah, papannya itu masih pakai anyaman. Jadi setelah ngobrol-ngobrol di luar, diajak masuklah oleh si Aki Kuncen. Ayo Cuk, masuk aja ke dalam. Rumah Aki ya kayak gini, gubuk reot. Masuklah mereka ini. Setelah masuk si Aki ini, ya langsunglah Pak Adi di sini mengutarakan hajat dari si Pak Gito. Si Aki ya udah tahu ya, udah feeling lah. Beliau mengatakan, dah usah dipanjangin lagi. Aku udah tahu hajat anak muda itu. Kedatangannya sama dengan hajatmu dulu. Ya, sekarang aku mau nanya dulu. Udah yakin belum untuk melakukan ritual ini? Karena ini bukan main-main. Ini bukan permainan. Ketika sudah melangkah, kamu tidak bisa mundur lagi. Dan sekiranya kamu sudah siap enggak? Ya, ketika salah satu orang terdekat kamu akan dipilih untuk ditumbalkan. Kamu pikir-pikir dulu. Kalau kamu udah matang pikirannya, aku akan menjalankan ritualnya untuk meminta petunjuk kepada Nyi Ratu. Nyi Ratu Sendang untuk syarat-syarat keperluan kamu itu apa saja. Tapi kalau kamu belum yakin, ya percuma. Aku minta syarat sama Nyi Ratu Sendang sekarang, tapi kamu ndak berani mewujudkannya, ndak berani memberikan syarat-syarat, itu kan percuma. Kamu pikir-pikir dulu lah. Ritual ini bukan ritual main-main. Tanpa berpikir panjang di sini Pak Gito mengatakan, iya sanggup Ki, aku udah dijelasin semua sama temanku. Apapun syaratnya, apapun ritualnya akan aku lakukan. Asalkan aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan Aki di sini mulai melakukan kontak batin untuk memanggil sosok yang disebutnya sebagai Nyi Ratu Sendang. Setelah si Aki ini melakukan kontak batin, Aki mengatakan kepada Pak Gito, bisa. Kamu bisa melakukan ritual ini, tapi dengan syarat. Kamu harus menyerahkan ibu kandung kamu untuk ditumbalkan kepada Nyi Ratu Sendang. Gimana? Mau kamu menumbalkan ibu kamu? Sebelum menjawab iya atau tidak, Pak Gito mengatakan kepada Pak Salam yang mendengarkan ceritanya ini. Sempat ada keraguan, sempat ada kebimbangan. Ya gila mungkin ya, apa yang akan aku lakukan ini? Ibu loh. Tapi di sini entah kenapa ya, terlintas pikiran ya, mengatakan, udahlah nggak apa-apa, ibu udah tua juga, ibu udah sakit-sakitan juga. Daripada kematian ibu sia-sia lebih baik, ya udah tumbalin aja, nggak apa-apa. Dan setelah mendengar bisikan itu, Pak Gito di sini mengatakan, iya Ki, aku sanggup menumbalkan ibuku untuk ritual pesugihan ini. Kesepakatan pun dilakukan. Yowis, nanti malam ritual akan kita lakukan. Dah, istirahat aja lah dulu kamu. Menjelang malam nanti, aku akan mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Singkat cerita di sini malam tiba. Belum terlalu malam, ritual sudah dimulai. Yang mana suasana di atas lereng bukit, lereng gunung. Ini tidak ada pemukiman lain selain pemukiman si Aki Kuncen ini. Tidak ada sumber cahaya selain obor yang ada di rumah si Aki Kuncen. Listrik belum ada di sana, gelap gulita. Cahaya bulan pada malam itu malu-malu untuk menerangi malam. Bias rembulan cuma terlihat sedikit di permukaan atas air sendang yang ada di sana. Si Aki di sini memulai ritualnya dengan membakar dupa, membakar kemenyan, melarungkan beberapa sesajen ke dalam sendang. Pak Gito yang sudah siap lahir batin untuk melakukan ritual ini, dari siang beliau sudah diberikan amalan sama si Aki Kuncen ini. Seperti kayak amalan ilmu lah ya. Jadi amalan itu harus dihafal dan Pak Gito diminta untuk duduk menghadap ke sendang untuk bersemedi sambil di dalam hati melafalkan amalan yang diberikan si Aki Kuncen. Nggak boleh putus, pokoknya itu terus diucapkan di dalam hati, sampai nanti kamu akan didatangi oleh sesosok makhluk. Dan ketika makhluk itu datang, berarti ritual yang kamu lakukan sudah berhasil dan
tanda kedatangan makhluk itu. Makhluk itu menerima ritualmu. Makhluk itu menerima tumbal yang kamu berikan. Makhluk itu akan mengelus-ngelus bagian pipimu sebagai isyarat kamu boleh membuka mata. Si Aki di sini menjelaskan sosok itu jangan khawatir kamu. Sosok itu bukan sosok yang menakutkan, tapi sosok itu adalah sosok seorang perempuan yang cantik. Di tempat tersebutlah nanti kamu akan melakukan sebuah ritual untuk pengikat dari ritual pesugihan Nyi Ratu Sendang ini. Nah, setelah semuanya jelas disampaikan oleh si Aki, mulailah di sini Pak Gito duduk bersemedi, mengosongkan pikiran sambil melafalkan amalan yang telah diberikan oleh si Aki di dalam hati. Ya, kurang lebih sekitar 2 jam lebih lah. Pak Gito duduk menghadap Sendang dengan mata yang harus tertutup, tidak boleh dibuka. Pak Gito di sini baru mulai mendengar ada suara-suara yang agak sedikit aneh. Dia mendengar seperti ada langkah kaki orang di dalam air. Dan juga dia mendengar ada gemerci air, seakan-akan orang itu habis berenang dengan menggunakan pakaian lengkap. Air yang ada di pakaian itu menetes ke air yang ada di Sendang tersebut. Jadi ya, terciptalah suara gemerci air dan suara langkah kaki yang menderu orang yang sedang meronong atau mengarung air yang ada di Sendang itu terdengar jelas dan terdengar semakin dekat. Aroma cempaka mulai tercium, aroma wangi yang sangat khas sekali. Mulai terasa di bagian tengkuk dari si Pak Gito mulai dingin. Dari belakang itu terasa seperti ada hawa yang mendekat. Dan seketika bagian pipi dari Pak Gito ini ada yang mengelus. Sesuai dengan perintah dari si Aki, ketika pipimu dielus berarti itu isyarat matamu boleh dibuka. Dibukalah mata oleh si Pak Gito, dia menoleh ke belakang dan ternyata tangan lembut yang mengelus pipinya, tangan yang sangat lembut sekali, itu berasal dari seorang perempuan cantik berparas ayu dengan kulit putih, dengan mata yang sangat biru sekali. Rambut yang terurai panjang melewati bagian punggungnya. Ini membuat Pak Gito sangat terpesona sekali dengan sosok yang ada di hadapannya. Sosok itu berterima kasih kepada Pak Gito. Terima kasih Kang Mas, kamu sudah mengundangku datang ke sini dengan sajen yang lengkap. Terima kasih. Sekarang aku sudah datang dan aku akan membawamu untuk pergi. Aku akan membawamu untuk melihat-lihat istana yang kumiliki. Mari Kang Mas, ikut pergi bersama aku. Wanita itu menjulurkan tangannya. Dipeganglah tangannya oleh Pak Gito. Beliau berdiri. Tangan itu menuntun Pak Gito untuk turun ke dalam Sendang. Berjalan mengarungi Sendang dan Pak Gito ini sadar. Ini bukan dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan istilahnya berhalusinasi. Dia sadar dingin air yang menyentuh kakinya. Ini terasa. Air itu mulai membasahi bagian lutut, paha, sampai air itu di bagian mulutnya. Di bagian hidungnya, air itu terasa masuk ke dalam rongga hidung dan ketika air itu melewati bagian ubun-ubun Pak Gito di sini sudah tidak merasa sesak lagi, Pak Gito sudah tidak merasakan dinginnya air lagi. Beliau di sini merasa sedang berdiri di sebuah tempat yang sangat luas sekali. Seperti istana yang ukuran istananya itu tidak ada batas. Pilar-pilar besar yang berdiri gagah menopang istana tersebut. Di pilar tersebut terlihat ukiran-ukiran yang ada di sana itu semuanya terbuat dari ukiran emas. Pak Gito di sini memperhatikan, ini istana siapa? Megah sekali. Dia terus diajak oleh wanita itu berjalan menuju sebuah singgasana yang sangat megah sekali. Di dalam istana tersebut terlihat ada pasangan-pasangan, sepasang-sepasang yang berdiri menghadap ke arah singgasana, dan ketika Pak Gito dan wanita itu melewati orang-orang yang berdiri, semua yang ada di sana, pasangan-pasangan yang berdiri di sana, semuanya sujud. Seakan-akan hormat sekali dengan wanita yang sedang berjalan di samping Pak Gito.
Terus mereka berjalan menuju ke atas singgasana. Duduklah Pak Gito ini di atas singgasana. Wanita itu mengatakan, inilah istanaku. Nama yang kamu sebut di dalam amalan yang kamu sebutkan di dalam amalan ilmu itu adalah namaku. Aku yang kamu undang dan sekarang aku sudah bertemu dengan kamu. Apa yang kamu inginkan? Kekayaan? Kemakmuran? Kejayaan? Sebutkan. Apa yang kamu sebutkan akan dapat aku wujudkan. Tidak ada yang tidak dapat aku wujudkan. Kamu sebutkan saja. Pak Gito di sini mengatakan, kekayaan dan kejayaan itu yang aku inginkan. Apakah sekiranya kamu bisa mewujudkan keinginanku itu? Wanita yang duduk di samping Pak Gito ini cuma tersenyum sambil melepaskan selendang kuning yang ada di lehernya. Selendang itu diletakkan di leher Pak Gito. Selendang yang berwarna kuning itu. Wanita yang tadinya duduk di singgasana di samping Pak Gito, di sini berdiri di hadapan Pak Gito. Kebaya kuning yang digunakannya itu perlahan demi perlahan dibuka oleh wanita tersebut. Sampai di mana? Seluruh pakaian yang ada di tubuhnya dilepas wanita tersebut. Wanita itu berdiri di hadapan Pak Gito dengan kondisi telanjang. Wanita yang sangat cantik sekali yang susah digambarkan oleh Pak Gito. Wanita itu mulai berjalan mendekat Pak Gito dan mengatakan, aku akan memberikan keinginan yang kamu dambakan. Tapi ingat, setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, seutuhnya kamu akan menjadi pelayanku. Sekarang, tolong layani aku. Wanita itu mengajak Pak Gito untuk melakukan hubungan intim. Dan Pak Gito pun di sini melakukan ritual tersebut. Ritual yang dikatakan si Aki Juru Kunci pengikat dari perjanjian pesugihan. Setelah Pak Gito ini melakukan hubungan intim dengan sosok gaib tersebut, Pak Gito sudah tidak dapat mundur lagi. Pak Gito di sini sudah terikat dengan pesugihan. Pak Gito akan terus menjadi pelayan sosok gaib tersebut. Setelah Pak Gito ini melakukan hubungan intim tersebut, beliau di sini terjaga dan Pak Gito ternyata ini masih duduk berada pas di tempat Pak Gito ini melakukan semedi. Tapi baju yang digunakan Pak Gito ini benar-benar basah. Celananya basah. Itu menandakan berarti memang benar. Beliau berjalan menembus masuk ke dalam sendang yang ada di hadapannya. Tapi ketika jalan balik ke atas, itu Pak Gito tidak dapat merasakan selendang kuning yang ada di leher Pak Gito. Itu masih ada di lehernya. Tidak lama Pak Gito ini sadar kalau dia sudah ada di daratan. Wanita cantik itu sudah menghilang entah kemana. Istana itu juga entah ada di mana. Si Aki dan teman Pak Gito yang bernama Adi ini datanglah nyamperin. Dan si Aki mengatakan, sukses, kamu berhasil. Ketika kamu sudah mendapatkan selendang kuning itu, berarti Nyi Ratu Sendang sudah memberikan apa yang kamu inginkan. Dan ingat yo, aku di sini cuma ingin mengingatkan. Ritual pesugihan yang kamu lakukan ini tidak dapat kamu putus, tidak dapat kamu hentikan, tidak dapat kamu tinggalkan begitu saja. Ritual pesugihan yang kamu lakukan ini berlaku dari kamu sampai ke 10 keturunan kamu ke bawah nanti. 10 turunan kalian akan terikat ritual pesugihan ini. Ingat, 10 keturunan dari kamu. Berarti di sini nanti anak dari Pak Gito, cucu dari Pak Gito, cicit dari Pak Gito, mereka akan ada keterkaitannya dengan ritual pesugihan ini. Mereka harus diwajibkan melakukan ritual pesugihan ini sampai 10 keturunan. Yang mana ini tidak dijelaskan di awal oleh si Aki Juru Kunci pesugihan. Enggak. Sama Adi juga, beliau tidak menjelaskan kalau ritual pesugihan ini bisa sampai 10 keturunan. Mau ndak mau di sini Pak Gito ndak memikirkan, ya terserahlah 10 keturunan, bukan aku yang ngerasain. Yang penting sekarang aku bisa kaya. Cuman itu yang ada di pikirannya. Untuk pengunci ritual pada malam itu, seekor ayam hitam sudah disiapkan oleh si Aki Juru Kunci.
Pak Gito di sini disuruh untuk menyembelih ayam tersebut. Pak Gito pun di sini dengan enteng, ya, tangannya mengambil sebilah pisau. Leher ayam itu pun mulai dibeset atau digorok oleh si Pak Gito. Ketika mata pisau ini menyayat bagian leher dari ayam, memutuskan urat nadi dari si ayam tersebut. Terpintas di sini wajah sang ibu sedang menahan sakit. Terdengar di telinganya rintih tangis dari sang ibu, merintih kesakitan. Tes. Namun apa yang dilakukan Pak Gito sudah terlambat. Leher ayam itu sudah hampir putus, darah sudah mengucur. Ketika ayam itu sudah tidak bergerak lagi, berarti ayam itu sudah mati. Suara dan bayangan dari sang ibu pun seketika menghilang. Pada malam itu Pak Gito tidak dapat merasakan apa yang dirasakannya. Kok spontan. Ketika aku nyembelih ayam, aku kebayang ibu. Dia tidak tahu apa makna dari bayangan tersebut. Setelah ritual pengunci dilakukan, setelah ayam hitam itu disembelih oleh Pak Gito, usai sudahlah rangkaian ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Gito. Kini dia tinggal menunggu hasil dari apa yang telah beliau lakukan. Tinggal menunggu janji yang telah diucapkan oleh sosok wanita gaib yang bersetubuh dengan si Pak Gito ini. Akan memenuhi keinginan dari Pak Gito. Ingin kaya, ingin jaya. Menurut pengalaman dari si Adi, nanti setibanya kamu di rumah, kehidupan kamu akan berjalan seperti kehidupan ya, normal kayak biasa lah. Nggak ada perubahan signifikan, kamu bawa duit, ini enggak. Tapi, apa yang kamu pegang, usaha yang kamu jalankan, itu layaknya seperti air yang mengalir deras sekali, tanpa ada hambatan. Jalan pokoknya, aman pokoknya, apa yang kamu jual, pasti laku. Dan, apa yang ada keinginan di dalam hati kamu, misalnya, kamu berkeinginan, tahun depan kayaknya aku targetnya harus punya rumah nih. Dan tahun depan, tanpa kamu sadari, nggak tahu uang kamu kumpulin dari mana, tahu-tahu keinginan kamu itu terwujud. Kamu bisa membangun rumah atau kamu bisa membeli rumah. Itulah yang aku alami. Ini menurut penuturan Adi. Karena beliau yang terlebih dahulu menjalankan ritual pesugihan ini. Singkat cerita, ya, setelah bermalam di rumah si Aki Kuncen, mereka di sini meneruskan perjalanan. Yang mana setelah melakukan ritual itu, ini tidak langsung mereka ini pulang ke rumah, enggak. Tapi mereka di sini melancong dulu ke satu tempat yang mana menurut Adi, tempat yang didatangi Adi dan Pak Gito pada hari itu ya, itu merupakan salah satu petilasan atau salah satu tempat keramat yang mana disitulah nanti ya, dari ritual disendang tadi ya, dilanjutkan ritual di petilasan ini, hajat yang ingin disampaikan, keinginan yang ingin diraih dalam waktu dekat ini, itu yang disebutkan. Apa saja, misalnya kamu toh keinginan terbesar kamu pingin usaha kamu rumah makan ini bisa bangkit lagi, bisa ramai lagi, bahkan lebih ramai lagi dari saat ayah kamu yang mengelola. Kamu ucapkan di sana. Setelah semua keinginan kamu ucapkan, baru nanti kita pulang langsung ke rumah. Nah, perjalanan yang mereka lakukan ini memang pas, tepat sekali 3 hari. Di hari ketiga, Pak Gito dengan Adi temannya ini dengan mengendarai mobil saat pulang. Jadi Adi ini memang rumahnya itu ndak sekampung dengan si Pak Gito ini. Jadi kampungnya itu ada di kampung sebelah, lumayan jauh lah. Nah, Adi ini cuman mengantar Pak Gito cuman sebatas gerbang desa. Pak Gito pun tidak keberatan. Mau kasih, kamu udah nganterin aku jauh-jauh ke tempat si Aki. Tapi ingat pesan si Adi, jangan ada satu orang pun yang tahu. Jangan ada satu orang pun yang keciuman apa yang telah kamu lakukan. Mungkin sekarang kamu masih belum sadar.
apa yang kamu lakukan tadi, apa yang kamu lakukan di saat ritual kamu lakukan di tempat si Aki juru kunci, ya cuman sebatas itu saja. Nggak ada ritual itu akan ada efek atau ya terlihat nyata lah di kehidupan kamu. Jangan kamu berpikir seperti itu. Kamu yakini bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan di sana itu ada kaitannya dengan kehidupan kamu nyata. Jadi aku pesan sama kamu, kata si Adi, apapun yang terjadi ketika kamu pulang sampai ke rumah nanti, kamu jangan terkejut karena itu semua ulahmu, kamu yang melakukan. Nah, mungkin sahabat-sahabat di sini mengerti ya clue atau pesan yang disampaikan Adi kepada si Pak Gito. Namun Pak Gito pada saat itu beliau tidak ngerti apa yang disampaikan Adi. Penalaran dari Pak Gito pada saat itu cuman mungkin ya, sosok-sosok gaib yang mendampingiku yang bisa bikin aku sukses mungkin bakal kerasa ketika aku sampai di rumah nanti, dan mungkin mereka akan istilahnya ya melakukan sesuatu lah, istilahnya nakut-nakutin orang rumah. Penalaran Pak Gito cuman sebatas itu dan tidak lebih. Adi pun di sini berpamitan pulang. Ya, mobilnya terus melaju ke arah tempat tinggalnya Pak Gito. Di sini masuk ke arah gerbang desa. Dari gerbang desa untuk mencapai rumah si Pak Gito ini lumayan jauh. Kalau jalan kaki, ya capek lah. Jadi di gerbang desa itu ada ojek, ada juga beca. Tinggal pilih mau naik ojek apa naik beca. Nah, jadi Pak Gito di sini memutuskan untuk naik beca. Naiklah beca, tukang beca ini mengantarkan Pak Gito sampai ke depan pintu rumahnya. Namun dari kejauhan, Pak Gito sudah melihat arah-arah rumah Pak Gito ini kayak berbeda ya. Kayak ada sesuatu lah nih. Apa nih? Dekat lagi ke rumah, dia ngelihat kursi-kursi yang ada di dalam rumah kok pada keluar. Apa ada yasinan? Anggapan beliau seperti itu. Dan pas sampai di depan pintu rumah, istri dari si Pak Gito langsung berlari mengejar kedatangan suaminya, menyambut kedatangan suaminya dengan pelukan, dengan tangisan. Loh, Dek, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Ada apa? Ibu, Bang. Ibu kenapa? Ibu udah nggak ada, Bang. Ibu meninggal. Pelukan dari istri si Pak Gito ini dilepas sama dia. Ya. Di sini Pak Salam ingat kejadian itu karena beliau ada di sana. Ya. Pak Salam melihat kedatangan Gito yang diantar sama beca. Pak Salam yang nggak tahu si Gito ini katanya mau bisnis keluar kota, tapi ya feeling atau firasat dari Pak Salam ini ya berkata lain. Melihat dari aura atau gerak-gerik dari si Pak Gito ini ketika sampai di rumah ya bersikap kasar sama istrinya, ini seperti menggambarkan bukan si Pak Gito. Pak Salam di sini langsung menghampiri si Pak Gito, mencoba untuk menenangkan dengan mengucapkan, sabar yo, sabar. Ini semua sudah takdir yang Maha Kuasa. Kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa ibu kamu sekarang sudah ada sama-sama dengan almarhum bapakmu. Ya oleh, kamu yang sabar. Pak Salam ingat momen itu. Gito ini sama sekali tidak ngomong apa-apa. Tatapannya kosong, dia langsung berlari ke dalam rumah. Mungkin si Gito ini berpikir kalau jenazah almarhumah ibunya masih ada di dalam rumah. Ternyata sesampainya di dalam rumah, dia seperti orang gila teriak. Nanya sama istrinya, nanya sama orang-orang yang ada di dalam rumah. Mana jenazah ibuku? Dia tidak tahu kalau jenazah ibunya sudah dikebumikan karena almarhumah ibunda dari si Pak Gito ini meninggal dunia pas di malam ketika Pak Gito melakukan ritual pesugihan. 1 hari sudah berlalu, tidak mungkin, Mas. Kami membiarkan jenazah ibu masih di rumah, menunggu kamu yang tidak pasti pulangnya kapan. Jenazah ibu sudah dikebumikan.
Perasaan Pak Gito pada saat itu sangat hancur sekali. Dia di sini mencoba untuk merangkaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di malam ketika ritual pesugihan itu dilakukannya. Sekilas dia ingat ketika saat menyembelih ayam hitam. Dia melihat jelas wajah ibunya itu terlihat jelas, bahkan di sini suara ibunya terngiang-ngiang di telinga si Pak Gito. Rintihan kesakitan dari sang ibu itu terngiang-ngiang di telinganya si Pak Gito. Tapi pada saat itu dia tidak sadar bahwa ayam hitam yang disembelihnya itu merupakan perwujudan yang akan berpengaruh atau perwujudan yang akan memberikan reaksi kepada sang ibu. Karena ayam hitam itu menjadi canang untuk tumbal. Ketika ayam hitam itu disembelih, ketika ayam hitam itu merasakan darah mengucur di bagian lehernya, merasakan urat nadinya putus, itu juga yang dirasakan oleh sang ibu, dan kematian ibunda dari Pak Gito. Menurut pengakuan dari istrinya, menurut kesaksian dari Pak Salam yang melihat sakaratul maut dari almarhumah, terlihat sangat menyakitkan sekali. Dia memegang bagian lehernya, yang mana tangannya ini tidak dapat dilepas. Ketika tangan ini bisa dilepaskan, nyawanya sudah tidak ada di dalam tubuhnya lagi. Beliau sudah meninggal dunia, toh. Kasihan toh ibumu toh. Yuk, biar bapak yang nganterin kamu. Kita ke makam ibumu. Nah, Pak Salam lah yang mengantarkan si Pak Gito ini untuk mendatangi makam sang ibu. Di atas makam sang ibu, Pak Gito menangis sejadi-jadinya, meminta ampun, meminta maaf. Pak Salam yang pada saat itu tidak tahu menau atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Gito. Ya, dia ikut sedih. Dia menganggap kalau Pak Gito ini kehilangan sekali lah. Ibunya meninggal dunia, tidak ngadapin. Jenazahnya pun tidak dapat melihat untuk terakhir kali. Pak Salam di sini merasa sangat sedih sekali. Tapi ketika Pak Salam mendengar pengakuan langsung dari Gito yang ada di hadapannya, kematian ibu, itu ada sangkut pautnya dengan ritual pesugihan yang kulakukan. Jelas di sini Pak Salam sudah menganggap Gito ini sudah berbeda. Nah, jadi ini diakui langsung, sahabat-sahabat, oleh si pelaku pesugihan, yaitu si Pak Gito. Ketika Pak Salam ini menanyakan, apa rahasia suksesmu? Ya ini Pak, setelah kematian ibu, Bapak bisa lihat sendirilah. Sampai Bapak juga bingung kan? Tiba-tiba warung kita ramai. Hasil dari penjualan di warung itu aku kelola. Apa aja yang hasil keuntungan dari warung makan itu aku kelola untuk bisnis yang lain. Bisnis yang lain pun juga mulai menjamur. Ya, inilah buktinya. Sebuah perusahaan yang cukup besar. Jadi gimana Pak? Masih tertarik Bapak untuk mencari jalan kesuksesan yang aku lakukan? Jadi gimana Pak? Masih tertarik enggak? Pak Salam ingin mencari tahu jalan sukses yang kulakukan untuk mendapatkan semua ini. Ya kira-kira kalau Bapak bersedia, aku masih sering kok Pak ke rumah si Aki Juru Kunci. Mana tahu Bapak berminat, aku bisa mengantarkan Bapak ke sana. Mendengar tawaran dari si Pak Gito, jelas di sini Pak Salam bukannya tertarik, malah dia merasa ya anak ini sadar dia telah melakukan kesalahan, tapi kok malah dia bangga, malah dia ingin mengajak orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama. Udah parah berarti, sudah jauh sekali lah anak ini. Dan pada saat itulah Pak Salam ini memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan milik Pak Gito ini. Jadi setelah 2 hari, Pak Salam ini mendapatkan sebuah fakta yang cukup membuat beliau bingung. Antara yakin dengan enggak. Kalau dibilang enggak yakin, ini pengakuan langsung. Tapi kalau memang benar terjadi, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sebuah perbuatan yang sangat keji sekali. Nah, 2 hari setelah
2 hari setelah hari itu, Pak Salam datang meminta izin kepada Pak Gito untuk pulang kampung, dan Pak Salam mengatakan kalau beliau mungkin tidak pulang ke sini lagi. Beliau lebih memilih untuk menghabiskan masa tuanya di kampung, mungkin mau bikin usaha kecil-kecilan, bikin warung. Jadi kalau Bapak ada salah, kalau Bapak pernah bikin kamu marah atau bikin kesel kamu, Bapak minta maaf jaga diri kamu baik-baik. Dan Pak Salam juga di sini sempat berpesan kepada Pak Gito, tobat nak, tobat. Untuk apa kejayaan-kekayaan yang kamu miliki sekarang kalau di hari akhir nanti kamu tidak akan merasakan kenikmatan menjadi umat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bertobatlah nak, bertobatlah. Cuman itu pesan dari Pak Salam. Nah, setelah Pak Salam ini pulang kampung, yang mana ketika Pak Salam pulang kampung, sahabat yang mengirimkan kisah ini, anak dari Pak Salam ini masih SMP. Dia ikut pulang kampung, dia tidak tahu lah alasan kenapa bapaknya tiba-tiba pulang kampung. Setelah anaknya ini beranjak dewasa, barulah kisah ini diceritakan kepada anaknya. Nih, kamu masih ingat gak bos bapak yang tempat bapak kerja dulu? Yang mana pak? Yang muda, yang kalau ketemu kamu sering dikasih duit buat jajan. Ingat gak? Yo ingat lah, aku masih ingat pak. Memang kenapa pak? Nah, bapak mau cerita. Mungkin cerita bapak ini bisa menjadi gambaran untuk kamu ke depan nanti. Bahwa kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu inginkan, kamu harus bekerja keras, kamu harus minta sama Gusti Allah. Cuma 2 itu pesan bapak. Jalan untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Tidak ada jalan kedua, tidak ada jalan ketiga. Baru di sini Pak Salam, ayah dari Ani, menceritakan kisah yang saya ceritakan kepada sahabat. Tujuannya beliau menceritakan kepada anak-anaknya, berulang-ulang kali diceritakan kepada anak-anaknya, untuk mengingatkan bahwa kekayaan yang didapat dari hasil ritual pesugihan itu tidak ada artinya. Karena kekayaan kita di dunia ini cuman batas di dunia. Tidak bakal kita bawa sampai ke akhirat nanti. Tidak bisa dijadikan bekal, tidak. Apalagi harta yang dapat dari pesugihan. Apalagi pesugihan itu menumbalkan nyawa ibu kandung sendiri. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah. Cerita ini terus diceritakan, dan cerita ini akan menjadi patokan atau menjadi landasan lah dari anak-anak Pak Salam ini untuk mawas diri, untuk sadar diri dengan kehidupan yang ada sekarang. Kehidupan dunia yang kalau saya bilang sekarang dunia gonjang-ganjing. Dunia yang sudah mulai tua, dunia yang sudah mulai memiliki paham-paham yang berbeda, memiliki kajian-kajian yang berbeda. Ada yang mengatakan A itu bukan A, ada yang mengatakan C itu adalah D. Jadi memang pemahaman seperti ini memang perlu kita dengar, memang perlu kita jadikan acuan, karena di zaman sekarang kalau kita cuma sekedar mendengar gambaran tanpa ada acuan, tanpa ada contoh, mungkin kita tidak percaya dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena kan kaum milenial sekarang, anak-anak milenial sekarang kan ngeyel-ngeyel. Semoga pesan dari Pak Salam, pesan dari Mbak Ani yang mengirim cerita ini bisa sampai kepada sahabat-sahabat semua. Ya, jangan kita gelap mata. Jangan kita serakah dengan harta dunia ini. Perhiasan di dunia ini cuman semata-mata untuk menggelapkan mata, membutakan hati. Dan ingat, ketika jalan salah yang kita pilih, penyesalan itu sudah tidak ada artinya lagi. Makanya dari itu, jauh-jauh hari kita berbenah diri untuk melangkah, berusaha, berdoa, dan berkiat. Langkahku hari ini, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekiku hari ini adalah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabat yang mendengarkan kisah ini. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki,
dilimpahkan rahmat, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini, marilah sama-sama kita mengambil hikmah, pelajaran dalam kisah yang dibagikan oleh Pak Salam. Saya tidak menarik garis benang merah seperti biasa ya di video-video pesugihan. Jadi di sini saya ingin sahabat-sahabat sendiri yang merangkum kira-kira apa yang patut kita petik hikmah pelajaran dalam kisah ini. Bisa dituliskan di kolom komentar pendapat sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap salah kata dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang baru bergabung, boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Follow juga akun Instagram saya Ryu.Wijaya91, akun Instagram official di Sebuah Kisah Misteri Official, akun TikTok Sebuah Kisah Misteri Official. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Saya Ryu Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.